Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel ini, Subriyadi Channel. Pada video kali ini saya pengen berbagi, kali aja ada yang satu hobi dengan saya. Dulu pernah saya share video terkait dengan kolam ikan nila ya. Dan ini sudah cukup lama saya nggak update video terkait dengan kolam ikan. Channel ini memang channel campuran ya. Ada beberapa channel yang saya kelola dan salah satunya dari ini channel campuran, jarang keurus. Dan saat ini saya coba berbagi pengalaman terkait dengan kolam ikan. Ya, mungkin tidak seperti biasanya karena kolam ikan saya ini berada di dalam ruangan. Jadi posisinya ini ada di dalam ruangan ya, bukan di luar ruangan. Nah, gimana trik dan tips saya mengelola kolam ikan ini sehingga airnya tetap bersih, kemudian ikannya sehat-sehat, dan ini menjadi sensasi tersendiri ya. Jadi seperti misalkan ada aliran air seperti itu kan luar biasa ya. Tapi yang menjadi kendala biasanya kalau ada kolam ikan, apalagi di dalam rumah, itu tercium bau ya, bau amis gitu ya. Nah ternyata saya tidak mengalami hal itu ya. Memang sempat dulu beberapa ya awal-awal ya tercium, jangankan di dalam ruangan, di luar ruangan pun tercium. Nah itu biasanya kalau si airnya kotor, ya airnya kotor. Nah makanya kita buat sebisa mungkin air ini kadar pH-nya bagus sehingga airnya tetap bersih, jernih, dan ikannya juga sehat. Ya ini ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Tapi gimana caranya ini tempat yang kecil ini bisa nampung ya, ikan banyak ya. Ini nanti saya coba share apa namanya bagaimana kolamnya sebenarnya. Ini kan nggak kelihatan banget ya, tapi kalau nanti kita arahkan videonya ini nanti kelihatan ya. Oke, stay terus ya di channel ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi tersendiri bagi teman-teman yang satu hobi ya. Kolam ikan ini serasa di mana ini? Ya serasa di pegunungan, dia ada air mengalir, itu kan enak sekali ya. Oke, so kita langsung lihat-lihat seperti apa saya kelola kolam ini ya. Oke, ini di belakang sama saya ya, sambil ngasuh ya. Oke, kita lihat-lihat ya seperti apa ya. Bagi yang baru pertama kali bergabung silahkan diklik like-nya, boleh subscribe ya, karena subscribe tidak dilarang, dan insya Allah nanti akan ada banyak video yang bermanfaat. Nah teman-teman, ini posisi kolamnya seperti ini di dalam ruangan ya. Yang pada awalnya kolamnya hanya yang itu saja tuh. Ini kelihatan dari atas kecil, padahal sebenarnya bawahnya besar ya. Nggak besar-besar amat sih, lumayan 3 kali 1 ya. Jadi panjangnya ke sini 3 meter, yang ke sananya 1 meter. Kemudian kedalamannya juga sekitar 80-an lah, 80 cm ya. Nah kemudian ini tambahan baru nih, tambahan baru. Nah yang gimana caranya supaya bisa buat kolam yang ada di atasnya ini tapi nggak makan tempat yang lain lagi ya. Jadi tetap masih di lingkungan ini ya, masih tetap berada di lingkungan ini. Nah caranya yang bawah itu saya tutup. Jadi pada bagian kolam yang bawah ini saya tutup nih. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini saya cor ya, ini kan coran ya. Nah jadi kalau misalkan ke bawahnya seperti ini ya. Nah itu ke bawahnya juga yang sebelah sini. Nah ke bawahnya masih ada seperti itu ya. Dan itu ini saya cor ya, cor sehingga bisa buat kolam lagi yang berada di sini gitu. Terus alhamdulillah ini airnya masih tetap bersih ya seperti ini ya. Nah bagaimana tipsnya supaya airnya tetap bersih sehingga dengan air bersih itu tidak membuat kolam kita jadi bau ya. Nah teman-teman bisa lihat airnya tetap jernih, dan kolam ikannya kelihatan ya tuh. Oke, ikannya di bawah kelihatan kan ya, seperti ini ya tuh. Oke, kita sorot lagi. Nah itu kan ikannya kelihatan. Nah seperti itu ya. Nah biar menjaga airnya tetap bersih,
Ini saya menggunakan filternya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Dulu saya pernah share juga awalnya ini karena di luar ruangan awalnya saya menggunakan tanaman seperti azolla ya, kemudian apu-apu, dan karena sekarang di dalam ruangan jadi nggak kesorot matahari, akhirnya pada mati itu tanamannya. Ya, ini seperti biasa saya menggunakan pompa sirkulasi ya, seperti ini. Ya. Dan ini, nah biasanya saya backup ya menggunakan panel surya. Ya. Backup menggunakan panel surya 100 WP dan pompa ini 60 watt ya. 60 watt. Nah, dari sini ya seperti itu, jadi double filter ya. Double filter. Nah, ini teman-teman, pompanya ada di bawah sini, naik, terus kemudian saya kasih cabang sini ya. Saya kasih cabang ya, yang ini naik ke atas ya, filter yang bagian sini. Kemudian yang satunya masuk ke dalam sini ya. Ya, ini filter juga. Ya, filter. Ini ada dua. Ya, dua. Nah, yang bagian sini ini untuk masuk ke kolam yang kecil. Nah, bagian sini yang filter itu nanti ngalirnya ke sebelah sini nih. Nah, ini alirannya nih, jadi sini di filter nih saya tutup ya. Filter nih kalau nggak ditutup kan nggak terlalu ini ya. Biasanya ada jentik-jentik nyamuk dan sebagainya, makanya kita tutup. Nah, ini masuk sini, dan di sini kita filter lagi. Nah, ini ada filter. Nah, seperti itu ya. Kemudian baru keluar lewat sini. Nah, ini di sini sudah bersih nih, teman-teman, sudah bersih kan airnya. Tapi walaupun bersih, di sini sebenarnya masih ada kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini gimana caranya supaya ngendap? Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu di bawah endapan kotoran ya. Harusnya di sini pakai biar bersih lagi nanti ke bawahnya, pakai apa namanya, filter yang lain lagi ya. Nah, ini biar nggak turun langsung, saya jagain di sini ya. Artinya kotoran ini ngendap di sini, air yang ngalir ke sini, ini air yang bersih, sehingga kolamnya, nah, airnya tetap bersih ya, sampai ke sana tetap bersih airnya ya. Ini terang, saya pakai lampu, itu pakai lampu DC langsung ke panel surya ya. Terus kemudian berikutnya filter yang tadi, yang cabangan satunya lagi, ini masuk di sini. Ini ada dua filter ya, masuk filter ini disekat, kemudian masuk lagi ke sini, dan akhirnya keluar ke sini. Nah, makanya air yang ada di sini juga tetap bersih ya, seperti ini kondisinya. Dan ini ada ikannya ya, teman-teman. Nah, itu ikannya ya, walaupun ini nggak terlalu banyak ikannya di sini. Oke, nah itu ikannya tuh ya. Nah, seperti itu. Oke, itu keadaan kolam ikan saya yang berada di dalam rumah ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi tersendiri bagi teman-teman ya. Coba teman-teman bisa merasakan ya, enak sekali ya. Nah, di sini ada kolam seperti itu. Nah, teman-teman, punya kolam ikan di dalam ruangan jadi sensasi tersendiri bagi kita. Biasanya penghilang stres gitu ya. Kemudian mungkin saat-saat jenuh ya, kita bisa sambil ngapain gitu, sambil ngopi atau sambil apa ya, kemudian mendengarkan aliran air kolam seperti ini ya. Rasanya pikiran kita makin fresh ya. Tuh, coba alami kan. Mungkin suara saya nggak terlalu jelas karena memang ada apa ini, air ya yang lagi ngalir seperti itu ya. Oke ya, permasalahan-permasalahan kalau misalkan ada kolam di dalam rumah, tercium bau amis ya dan sebagainya, itu sebenarnya kalau tidak dirawat. Tapi kalau kita rawat ya, namanya juga hobi ya, perlu ada waktu yang kita luangkan untuk merawat ini ya. Sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet amat ngerawatnya, yang penting bagaimana caranya supaya air tetap bersih
ya. Air tetap bersih itu harus dijaga ya, kadar pH-nya. Nah, gimana cara menjaganya? Karena ikan ini kan selalu terus mengeluarkan kotoran ya, terlebih kalau misalkan ikannya terlalu banyak ya misalkan. Nah, ada beberapa trik yang saya lakukan. Yang pertama, kita membuat kita menggunakan pompa sirkulasi sehingga air mengalir gitu ya, nggak hanya di situ-situ saja. Nah, air mengalir. Nah, sirkulasi ini nggak cukup sebenarnya, harus kita alirkan menggunakan media filter. Nah, salah satunya tadi yang saya coba jelaskan ya, media filternya. Kemudian yang berikutnya kita mengatur makanan. Jadi makanan itu namanya ikan, kita kasih makan berapapun itu akan dimakan aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kelebihan juga nggak terlalu bagus, karena nanti ada sisa-sisa makanan, terlebih nanti kotorannya akan menumpuk. Nah, itulah yang membuat kadar pH air menjadi jelek gitu ya. Nah, itu diantaranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya, kita sharing ya masing-masing ya terkait dengan pengalaman. Boleh sharingnya melalui kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.